Halo Sobat GST, di media sosial Twitter beredar kabar pencoretan Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti. Salah satu jurnalis bernama Ainur Rohman mengabarkan bahwa pasangan ganda campuran Indonesia itu sudah melapor ke PB Jarum tentang pencoretan mereka. Wah. Dalam akun Twitternya, Ainur Rohman menyebutkan bahwa sumber kami menceritakan Pramel, Gloria, dan 3 pemain lain datang ke Kudus untuk berbicara dengan petinggi Jarum. Intinya mereka bilang sudah dicoret dari pelatnas. Tapi sebelum SK resmi turun, apapun bisa terjadi. Hal ini mungkin dikarenakan performa Praven Melati memang sedang menurun di sepanjang tahun 2021. Tak ada gelar yang bisa diraih oleh Pramel di penghujung tahun 2021. Dan bukan hanya itu, tentunya sifat tidak profesional mereka di lapangan membuat pelatih dan pengurus berang. Sampai-sampai di beberapa pertandingan terakhir mereka tidak didampingi koordinator pelatih ganda campuran, yaitu Nova Widianto, yang selama ini biasanya selalu ada di sudut lapangan mendampingi mereka saat bermain. Bahkan sumber mengatakan ada nama Gloria dan 3 atlet lain yang dicoret. Aduh, siapa ya? Bukannya kemarin sudah ada pengumumannya yang keluar, tapi kok tambah lagi nih yang lainnya. Wah, sepertinya Coach Nova ingin merombak besar-besaran nih di sektor ini. Kita kembali ke Honey Couple. Pencapaian terbaik mereka di tahun 2021 adalah 2 kali runner-up di Hilo Open dan Thailand Open. Meski demikian, Praven Melati sampai saat ini masih menjadi ganda campuran terbaik di Indonesia karena menempati ranking 5 dunia. Iya sih, sebenarnya bagus, tapi apa yang membuat mereka itu sering tidak konsisten? Meski kabar pencoretan Praven Melati sudah ramai di jagat maya, namun surat keputusan resmi dari PBSI belum turun. Apa akan turun hari ini ya? Wadaw, itu artinya masih ada kemungkinan bagi Honey Couple untuk tetap bertahan di Pelatnas Cipayung. Masalah promosi dan degradasi para pebulu tangkis di Pelatnas baru akan dibahas setelah seleksi nasional atau Seleknas. Nah, kapan Seleknas itu sendiri berlangsung? Seleknas PBSI 2022 dijadwalkan berlangsung pada 10-15 Januari 2022 di Pelatnas Cipayung. Ratusan atlet yang sudah mendaftar nantinya akan bertanding untuk memperebutkan 1 tiket Pelatnas. Wah, daftar asik nih kayaknya. Masih mungkin gak ya perut buncit kayak gini? Menanggapi kabar tersebut, Ketua PB Jarum Yopi Rosimin belum bisa membenarkan lantaran belum ada surat resmi dari PBSI. Para atlet Pelatnas yang berasal dari PB Jarum telah melapor setelah dipulangkan ke klub. Namun hal itu belum berarti dicoret dari Pelatnas ya. Pasalnya, pihaknya masih menunggu surat resmi pemanggilan atlet untuk kembali ke Pelatnas. Jadi mengenai konfirmasi benar atau tidaknya dicoret, masih menunggu surat pemanggilan kembali dari Pelatnas. Kalau sudah ada surat pemanggilan kembali dan di dalam surat pemanggilan kembali tidak ada nama pemain yang dipanggil kembali, berarti dipulangkan ke klubnya masing-masing. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemanggilan atlet untuk masuk Pelatnas biasanya berlangsung di pertengahan atau akhir Januari. Ini masih ada Seleknas, seleksi nasional sampai tanggal 15 Januari. Jadi mungkin pemanggilan ke atlet Pelatnas setelah itu, kata dia. Lebih lanjut katanya, pihaknya juga tidak pernah bertentangan dengan PBSI. Semua ketentuan yang dikeluarkan PBSI diikuti. Misalnya saat Seleknas, PB Jarum juga selalu mengirimkan atletnya. Seleknas yang dikirim banyak, 50-60 orang. Salah satu alasan kami tidak ada apa-apa, kami hubungannya baik-baik saja, tambahnya. Di akun salah satu jurnalis BBC Indonesia, yakni Muhammad Susilo dengan akun Susilo, menginfokan bahwa PB Jarum siap dengan semua skenario jika mereka tak lagi dipanggil. Akan tetapi, mereka akan tetap terjun ke turnamen internasional dengan biaya sponsor. Tentunya akan ada evaluasi dan termasuk komitmennya. Wah, bagus ini poin penting nih guys. Mudah-mudahan kalau sampai itu terjadi, harusnya sih mereka semakin serius ya guys. Ya, nggak ngambek-ngambekan lagi lah di lapangan, kan namanya Honey. Wah, jadi bisa jadi nanti mereka tetap maju dengan biaya dari sponnya. Tentunya mungkin dengan pelatih sendiri ya, pelatih PB Jarum mungkin. Ya, bisa aja sih mereka akan menjadi lebih hebat lagi. Amin. Nah, kalau Sobat GST kira-kira gimana nih? Seandainya memang betul Honey Couple benar-benar keluar dari Pelatnas, gimana ya guys? Bisa tulis di kolom komentar, kita bahas yuk. Nah, mungkin Cok harus dikurangin tuh ngambek-ngambeknya supaya chemistry di lapangan tuh terbangun lagi. Karena intinya komunikasi di lapangan, terutama saat partner sedang down. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh support system sih ya. Karena memang bermain dengan Praven itu ada uniknya kalau menurut Cidebi, mantan pasangan Praven Jordan sebelum Melati Daiva. Nih kutipannya guys. Deg-degan pasti ya Ci ya. Kalau lagi tanding tuh doanya aduh jangan banyak nyangkut ya Cok ya, jangan garuk-garuk kepala ya gitu. Doanya udah gitu. Mainnya bisa normal, karena kalau dia mainnya normal itu sebenarnya kemampuan dia udah di atas rata-rata pemain lain Ci. Tapi dia kurang konsisten aja kan, sering misalnya error, terus mesti banyak melakukan kesalahan sendiri yang mestinya nggak dilakukan. Nah, itu yang bikin kita itu deg-degan sebenarnya. Karena untuk jaga moodnya dia itu juga
cukup susah-susah gampang sih sebenarnya, karena harus dari dianya sendiri kan, nggak bisa dari kita sebenarnya gitu. Iya benar, kita pengen ngejaga moodnya, tapi kalau dia sendiri udah nggak mood gitu ya lebih susah gitu ya, Dep. Iya susah. Tapi kalau Jordan nggak bisa saya perlakukan sama kayak Cibutet memperlakukan Owi, karena begitu kita komelin, kita omongin terus, tambah sepaneng, tambah tuh bola udah out-outan, bisa tambah fokusnya tambah hilang gitu, moodnya langsung rusak. Jadi harus ngomong. Nah sekarang giliran dia nih, yang dia lebih senior, lebih berpengalaman kan, ini apalagi olimpiade keduanya dia, Ci ya. Jadi udah lebih paham situasinya, lebih tahu gimana rasanya main di olimpiade. Harusnya ini juga jadi momen yang lebih mudah untuk Ucok ngebimbing Meli gitu. Kemampuan dia itu di atas rata-rata sama pemain lain. Kalau dia mau fokus, setidaknya dia main normal aja seperti dia latihan, benar-benar normal ya, tanpa banyak error, mati sendiri. Dia itu bisa menang lawan siapa aja. Karena kemampuan dia tuh memang sebenarnya di atas rata-rata. Tapi sih menurut Mimin, antara mereka itu masih bisa dirombak, harus dikeluarin ya guys. Kalau menurut kalian gimana? Yuk kita bahas yuk. Kayaknya Praven tuh bisa dipasangkan di ganda putra, atau mungkin ganda campuran tapi diganti tuh pasangannya, atau mungkin bisa manggil Liliana Natsir lagi tuh. Kayaknya akan lebih serem, ya enggak? Jangan langsung dikeluarin dong, sayang banget. Praven tuh keren sebenarnya, asal nggak ngambek. Asik. Nah kalau Melati kan bisa di change gitu ya sama pasangan Gloria. Tapi kalau Gloria sepertinya memang nggak enak ngomongnya guys. Coba menurut kalian gimana sih sebaiknya pasangan Praven Melati ini dirombak, atau emang harus keluar, atau ada pilihan lain mungkin? Ya kali aja masukan kita di komen-komen di bawah ini dibaca sama pengurus PBSI guys. Mungkin bisa jadi perbaikan, kan bisa aja mata penonton lebih jeli ya menganalisa dan menilai permainan mereka. Ya nggak? Oke segitu dulu. Sembari menunggu kepastian kabar ini, tonton terus video kami ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bantu-bantu dong. Apalagi sebentar lagi sudah mulai turnamen series 2022 nih. Kita akan tetap konsisten membahas kemajuan badminton Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Sampai ketemu lagi. Thank you.